Dan saya lihat tangan yang ngerangkul ke orang yang sompral itu. Jadi kayak ngelihat tangan yang berbulu hitam. Aduh, peraya deh. Lengser wengi sliramu sumake Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan adalah Hakim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang berjak tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan adalah Hakim. Oke guys, alhamdulillah pada malam kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Dia bernama Kang Arapat. Wilujeng wengi Kang Arapat. Wengi bang. Oke, Kang Arapat datang ke sini sudah sesuai standar protokol kesehatan ya. Dia pakai masker, cuci tangan, lalu pakai hand sanitizer, insya Allah negatif. Oke, Kang Arapat itu barusan tadi sore itu nelpon, katanya mau share tentang kisah mistisnya ketika dia sama teman-teman itu camping ke Gunung Guntur, Garut. Tapi sebelum saya mengkisahkan, dan bukan saya sih, Kang Arapat mengkisahkan tentang kisah mistisnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang mendapat video selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu, biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Oh iya, lupa Kang, mohon maaf ya sebelumnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman saya yang umat muslim seluruh dunia, karena kemarin itu kita telah melaksanakan atau telah merayakan Idul Adha ya. Teman-teman yang sudah kurban amazing, tingkatkan. Yang belum berkurban, saya doakan semoga tahun depan bisa kurban ya. Amin. Oke Kang Arapat. Oke bang. Itu waktu kamu mengalami kisah mistis ke Gunung Guntur itu kejadian tahun berapa itu? 2019, tepatnya waktu saya masih kelas 11 SMK. Oke. Tahun 2019 ya. Artinya dia ke Gunung Guntur sebelum corona menyerang bumi ya. Jadi di sini juga udah diklarifikasi gitu. Takutnya kok ke Gunung Guntur. Nah, jadi ini tahun 2019 ya. Oke. Itu berapa orang? Kang Arapat? 8 orang bang. Kalau mohon maaf sebelumnya bertanya, itu 8 orang itu cowok semuanya atau ada perempuan? Cowok 5 orang, perempuan ada 3 orang. Oke. Kalau perempuannya itu mohon maaf apakah ada yang sedang menstruasi? Dalam kondisi normal-normal. Oke, jadi emang nggak sedang menstruasi. Enggak. Oke. Itu berangkat dari Bandung menuju Garut itu startnya jam berapa itu dari Bandung? Dari Bandung tuh udah selesai sholat zuhur, Nyampe ke base camp? nyampe ke base camp jam 2 sebelum sholat asyar. Oke. Berarti sebelum ngetrek berarti asal dulu mungkin di base camp? Ya, Oke, coba dijelaskan step by stepnya gimana itu? jadi berangkat dari Bandung jam 12 sampai ke base camp jam setengah 3. Prepare dulu buat melaksanakan ibadah kita sebagai umat muslim, sholat asyar. Nah, udah gitu makan bang, makan dulu. Oh, jadi makan dulu. Maksudnya ngemil atau makan berat? Makan berat, emang kebetulan rombongan juga belum pada makan dan disuruh bawa timbel juga. Oh, nasi timbal berarti ya? Emang rencananya makan di base camp. Oh, udah dischedule-kan ya? Iya, Ngomong-ngomong yang jadi leadernya itu siapa waktu itu? kebetulan dipercayakan oleh rombongan saya leadernya bang. Amazing and I like it. Oke, next. Setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar makan dulu makanan yang berat-berat. Jadi, nah udah makan, prepare dulu lah, istirahat dulu, packing ulang lagi, ngerokok sebat. Mulai trekking kisaran jam 4. Oke. Jam 4:30 apa mulai trekking. Jam 4 sore ya? Ya. Oke. Lanjut. Jadi kejadian mistisnya berawal dari base camp sih bang sebenarnya. Oh, udah di base camp? Ya, jadi ada rombongan saya laki-laki, bercandanya kayak keterlaluan lah. Nah, Oh, ditegur. jadi bukan kisah mistisnya. Jadi mungkin apa tuh awal mula itu terjadi gara-gara iya,
Ada yang sompral ya, lebih ke sompral sih. ngomong sembarangan. Oke. Kan orang itu sompral, udah ditegur juga sama rombongan cewek yang satu, nggak usah disebutin Bukan namanya. rombongan karena cewek, mungkin temen temen cewek. ceweknya. Negurnya tuh jangan bercanda berlebihan. Cuman kayak kata orang yang sompralnya itu, nggak apa-apa biar seru. Nah, berawal dari sana. Kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu, mohon maaf. Emang ngomongnya itu sama itu kayak gimana gitu? Jadi- Jadi apa kan ini kan gak di gunung. Jadi kayak bercanda apa, kebetulan saya nggak ada dalam lingkungan, jadi nggak ada dalam topik obrolan mereka. Jadi saya lagi prepare packing ulang. Nah, bercanda kurang jelas gimana bercandanya, cuman intinya udah ditegur, terus dia bilang nggak apa-apa biar seru gitu sih. Oh jadi kamu gak tahu secara jelas gitu dia ngomong Ya. apanya. Pokoknya setahu kamu teman-temannya itu bilang sama kamu sebagai leadernya Ya. bahwa dia sompral. Ya. Oke. Next. Nah, udah gitu kan lanjut ngetrek setengah jam perjalanan. Kebetulan kan saya di depan sebagai leader nuntun jalan kan. Udah gitu ada yang laporan temen-temen yang sompral itu tuh ke saya. Jadi kayak, Kang Apat, katanya temen yang laki-laki ini tuh ngeluh berat, cuman padahal kan barang-barang yang dibawa tuh cuman barang-barang pribadi, jadi nggak make sense di logika lah, nggak Jadi hanya barang-barang pribadi saja, bukan kayak bukan air kelompok berarti ya? bukan. Oke. Nah udah gitu saya Itu kira-kira baru berapa persen perjalanan menuju tempat ngecamp? baru dimulai trekking sih, Baru dimulai kira-kira 10-20%? 20%, Oh 20%an. setengah jam perjalanan dari base camp. Terus Nah kan kayak ngelewatin hutan gitu tuh, terus ada yang laporan. Nah saya coba kembali ngedeketin orang yang sompral itu. Nah nggak sengaja saya tuh lihat kayak di puncak pohon pinus tuh kayak ada mata merah gitu, dan saya lihat tangan yang ngerangkul ke orang yang sompral itu. Jadi kayak ngelihat tangan yang berbulu hitam oke. ngerangkul orang yang sompral itu. Nah, terus saya coba dengan sebisa mungkin membaca ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah orangnya mulai membaik, tapi dia muntah gitu bang. Muntah. Iya. Oh muntah makanan yang sudah dimakan. Iya. Di base camp. Oke. Baik. Tapi ntar juga kita akan kupas ya apakah itu emang terjadi gara-gara kebetulan atau ada hal-hal di luar nalar manusia ya. Oke, setelah itu mungkin udah agak baikan teman kamu itu. Udah agak baikan bang, cuman energi saya jadi kayak berkurang gitu, stamina saya jadi pusing. Efek dari saya bukan ngobatin sih, kayak membuat jadi lebih baik lah. Efek ke sayanya tuh pusing gimana gitu, jadi lesu. Oke. Setelah itu, jadi melanjutkan lagi perjalanan atau mungkin sempat istirahat dulu di sana. Sempat istirahat dulu karena emang kondisi teman saya yang sompral itu drop sedikit, dan saya juga ngerasa oh ada yang aneh nih, ada yang Gak bener sih kayaknya. di bener, nggak perjalanan. masuk di logika gitu. Oke. Nah udah gitu Kira-kira berapa menit itu? Break 10 menit pak. 10 menitan ya. Oke. Siap. Terus Nah udah break 10 menit, alhamdulillah teman saya yang sompral itu mulai membaik kondisinya, dan saya juga udah agak baikan lah, nggak terlalu lemas. Lanjut perjalanan sampai pos 1 adzan maghrib, kita putuskan untuk break dulu, salat maghrib dulu bang, itu di mana itu? di pos 1 Oh di pos 1. Ya. Oh, emang ada air ya di sana ya? ada. Oke. Nah udah sholat, ngemil bentar, ngerokok sebat, lanjut lagi perjalanan. Nah perjalanan ini alhamdulillah baik-baik aja, nggak terjadi apa-apa Sampai sampai akhirnya sebelum pos 2
saya memutuskan untuk berhenti dulu karena kan kebetulan saya membawa teman yang dipercaya, kalau bisa disebut asisten saya lah. Oke. Nah, bawa temen. Jadi saya break dulu di sebelum pos 2 yang trek batu. Nah, saya nyuruh teman saya itu untuk mengganti dulu posisi saya. Jadi dia yang ngaping gitu. Nah, Oke, yang pembimbing berarti ya. ya nggak lama kemudian ada temen yang sompral itu balik lagi ke posisi saya sebelum pos 2. Saya lagi nyantui gitu istirahat sama yang emang ada yang nggak kuat juga mau ngelanjutin perjalanan, ada yang mau break dulu. Jadi saya ngepercayain ke teman saya yang satunya lagi gitu. Nah, nggak lama sekitar 15 menit perjalanan mereka berangkat, ada yang turun lagi bilang Itu yang sompral itu atau bukan? temennya apa? Oh, temennya yang Temen sompral. laki-laki ya. Jadi bilang kayak, Pat, katanya dia berat lagi gini. Terus kayak ada yang jahil lah, kayak ada kayak kesandung akar, cuman nggak ada akar, orang trek batu katanya gitu. Nah, saya memutuskan untuk ya udah, yang break sama saya kebetulan ada 2 orang, emang kondisinya udah mulai membaik. Ya udah, bisa lanjut nggak? Ditanya. Bisa Kang, ayo. Ya udah lanjut. Nah, udah gitu ketemulah sama yang sompral, emang kondisinya lagi duduk istirahat gitu. Terus ditanya kenapa, dia bercerita bahwa kayak lagi jalan pelan, lagi ngetrek, tiba-tiba aja kesandung gitu, kayak ada akar. Pas dilihat emang nggak ada akar. Nah, ya udah, dari sana saya mencoba untuk membaca ayat suci Al-Quran sebisa mungkin, dan alhamdulillah kondisi yang sompral membaik dan kondisi saya agak mulai lemah. Karena Kalau boleh mungkin tahu ya. berbentrokan energi atau gak tahulah saya mungkin. Kalau boleh tahu itu kamu baca apa tuh Al-Quran yang apa tuh? Kayak Takutnya kan baca Al-Quran, takutnya kan teman-teman persepsinya wah itu jadi satu Al-Quran itu dibaca gitu. Jadi enggak, itu apa atau ada ayat-ayat tertentu? ya paling cuman surat Anas. Oh, jadi hanya Al-Ikhlas surat-surat yang pendek gitu ya. Ya, Oke yang guys, gitu-gitu. surat-surat pendek ya, Bro. Oke, next. Ngopi dulu ya, ngopi Ngopi dulu. dulu Bang, biar enjoy gitu kan. Next perjalanan lanjutlah dari pos 2 tuh, kisaran tempat teman saya yang sompral itu berhenti, pertengahan pos 2 menuju pos 3 lah. Nah, udah gitu lanjutlah. Saya juga maksain walaupun kondisi lagi drop, lagi gimana nya. Ya, saya sebagai pemimpin lah, bisa disebut sebagai pemimpin rombongan itu, ya memutuskan lanjut, gak apa-apa. Alhamdulillah perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 lancar-lancar aja. Udah sampai nih pos 3, perjalanan lancar biasa. Nyampe pos 3 kira sekitar jam 8:30-9 Bang. Emang gak lihat jam juga gitu. Nah, udah gitu alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Jadi gak terjadi apa-apa lagi gitu. Nggak. Nah, seperti biasalah kita nyari lahan buat tenda, bikin makanan ringan kayak nyemil gitu. Udah gitu tidur. Saya memutuskan untuk jaga malam di luar tenda. Jadi posisinya saya nggak tidur, jaga malam. Jadi gak tidur semuanya, emang harus ada yang menjaga gitu ya. Iya Bang, takutnya kan emang ada gosip dari pendaki yang lain bahwa Guntur rawan dengan pencurian. Gosip ya Ya, katanya. gosip. Katanya. Jadi ya dia kan mungkin sebagai leader kan mungkin bertanggung jawab banget. Jadi selain kepada nyawa mereka atau mungkin sama orang-orangnya, juga bertanggung jawab kepada barang-barang yang tamunya dia bawa atau teman-temannya dia bawa. Oke. Nah, udah gitu tidur Bangun. tidur sampai jam 3, bangun buat summit attack ke puncak 1 rencananya. Kan kondisi saya nggak tidur tuh. Saya mempercayain
kepada teman saya yang satunya lagi yang tadi disebutin. Oke, asisten lah. ya. Kalau bisa disebut. Artinya berarti di sana posisi waktu itu kamu nggak mimpin summit. Enggak. Nah, jadi jam 3 tuh bangun, bikin masakan dulu lah buat summit, kayak bikin nasi. Jadi emang sudah dibagi-bagi tugas ya? Iya. Nah, jam 4 udah sholat subuh, summit lah mereka sama temen saya yang mimpinya, bukan saya. Jam 4 summit. Udah gitu, setengah 6 kebetulan lagi ada sinyal tuh. HP lagi ada sinyal. Nggak sengaja lihat HP dan ada telepon dari dari temennya yang sompral itu, ada telepon. Diangkat, dia bilang, "Pat, berat lagi," katanya. Lah, kok berat lagi? Jadi berangkatlah Pat sendirian, nyusul temen itu tuh. Pas jarak 15 menit Apat ngetrek udah ketemu. Jadi perjalanan mereka dari jam 4 sampai setengah 6 tuh kira-kira 30% lah. Oh, dari lokasi ngecamp Ya. sampai puncak. Jadi belum sampai setengahnya itu ya? Belum. Jadi emang terhitung lambat banget gitu. Oke. Terus setelah kamu nyamperin kepada orang yang sompral itu, apakah di sini tuh ada teman-temannya lagi atau hanya dia ya sendiri? Ada temennya. Emang nungguin. bertujuh semuanya, udah tujuh-tujuhnya ada di sana. Oh, jadi oke, jadi gak berpencar ya. Contohnya yang 5 ke sana, yang 2 nungguin, Enggak. 4 di bawah. Oh enggak. Karena emang takut terjadi apa-apa juga kan, kebersamaan lebih utama gitu. Oke. Apapun yang terjadi kita harus terus bersama-sama kan. Itu kayak di film Shadow itu ya, Shadow itu. Oke, next, Kang. Nah udah gitu 15 menit saya perjalanan udah ketemu tuh sama yang sompral. Emang kondisinya kalau bisa disebut parah enggak, cuman enggak masuk di akal aja, kayak lemes gitu. Pas ketemu lemes gitu, dilihat-lihat ternyata emang nggak tahu emang penglihatan saya atau gimana. Emang kan saya nggak bisa ngelihat juga bang, kan nggak bisa ngelihat yang gitu-gitu, emang nggak sensitif juga. Cuman penglihatan saya tuh kayak ada anak kecil yang naik di sini gitu. Anak kecil yang naik bis gimana? Anak kecil ada anak kecil yang kayak dibopong gitu. Oh, Merinding. Nggak tahu emang kondisi saya lagi capek atau gimana, jadi oke. Oh, jadi emang di sana waktu itu kamu tidak hanya gitu. beranggapan mungkin tuh sebuah halusinasi mungkin ya. Nah, positive thinking aja. Nah setelah Kalau boleh tahu itu anak kecilnya adalah cowok atau cewek itu? kurang jelas Oh, sih, kurang Bang. jelas. Yang penting kamu tuh hanya ngelihat ada anak ini yang seolah Anak kecil. naik Ya. ke pundak gitu ya. Nggak tahu juga itu anak kecil atau bukan. Emang penglihatan saya badannya kayak anak kecil gitu, nggak pure kelihatan semua badannya. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu baca surat pendek lagi di sana? Ya saya melakukan hal yang sama kayak sebelumnya dan alhamdulillah teman saya juga membaik. Nah anehnya kondisi saya juga makin baik, nggak jadi lemah gitu kan, kayak sebelumnya kondisi saya yang berbalik jadi lemah. Nah, kalau di sini mah nggak tahu kenapa. Lanjutlah perjalanan, udah gitu kan memutuskan break dulu 10 menit. Oke. Terus lanjut perjalanan kisaran jam setengah 7, jam 7 sampai tuh di puncak. Sama Arafat juga. Iya sama saya, karena ya takutnya terjadi apa-apa kan. Setengah 7. Ya emang Cepat berarti ya. Oke. agak nggak masuk logika sih bang. Jadi kalau dipikir-pikir nih, kayak di pos 2 posisi orang sompral tuh jauh dari saya, terus terjadi hal yang emang gak diinginkan. Setelah dekat saya emang baik-baik aja gitu. Sama halnya pas waktu summit attack, posisinya kan emang saya nggak ikut dan terjadi lagi gitu hal yang gak masuk logika tuh. Setelah emang bareng sama saya, ya alhamdulillah perjalanan nggak lama gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Allahu a'lam.
Oke, mungkin saya akan mencoba menebak ya guys. Kayaknya di sana pasti akan foto-foto kan di sana? Foto-foto. Pasti foto-foto. Foto-foto di sana. Pendaki Terus sosmed gitu Bang. udah seperti itu mungkin apakah di sana seduh-seduh kopi atau mungkin pasti sebat dulu mungkin? Pasti sebat Bang. Ngopi juga? Ngopi. Oke. Turun perkiraan atau mungkin di puncak ada di something lagi? Alhamdulillah selama saya bersama mereka nggak terjadi apa-apa. Nah turun dari puncak jam 9 karena emang kan nggak boleh terlalu lama juga di puncak itu kalau nggak salah. Dan saya mempercayai kepercayaan orang-orang penduduk orang-orang Guntur, takutnya akan terjadi apa-apa juga. Oke. Terus setelah itu Terus turun perjalanan turun sampai tenda, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa lagi, dari tenda sampai ke base camp, nggak terjadi apa-apa lagi. dari sampai ke rumah. Alhamdulillah sehat semua. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, oke. Terus mungkin setelah nyampe rumah pasti mungkin ya Kang Arapa juga mungkin mengevaluasi kegiatannya. Iya. Itu diceritakan nggak kenapa si orang anggap aja yang sombong itu namanya itu siapa ya namanya ya? Beno ya coba ya. Beno aja. Anggap emang si Beno dikasih pengarahan atau penyuluhan gitu. Sebelum berangkat ya dikasih Dikasih bahwa gak boleh pokoknya gak boleh Gak ngomong boleh sembarangan, ngomong gak boleh A, sembarangan. gak boleh C ya karena oke. Terus setelah ketika kamu mengevaluasi setelah terjadi apa kata si Ben? dia mengakui bahwa emang dia salah, udah sompral ya. Orang dia udah mengakui dan minta maaf, ya kan kita sebagai manusia berhak memaafkan. Ya udah nggak apa-apa gitu selama udah terjadi kan? udah terjadi. Sama udah baik-baik saja. Udah sampai ya. rumah, udah sampai titik kumpul di Bandung juga, ya udah nggak apa-apa. Oke, mungkin menurut Kang Arafat sendiri ada pesan-pesan yang positif atau pesan yang akan disampaikan dari kisah Kang Arafat bersama rombongan. Apa itu kira-kira yang akan disampaikan kepada teman-teman? Mungkin dari saya jaga lisan, jaga adab, sopan santun, dan jaga kepercayaan penduduk gunung itu. Oh, jadi ya kita maksudnya bukan jaga kepercayaan, berarti maksudnya itu lebihnya kepada menghargai kearifan Nah, lokal berarti ya. Oke. Emang sih rata-rata ketika jadi kayak gini sih. Siapa yang menanam dia akan yang memanen. Siapa yang menabur dia juga akan yang menuai. Kan seperti itu. Ya. Jadi gak akan pernah ada asap tanpa ada api kan mungkin seperti itu logikanya ya bro ya. Tapi apakah itu emang hanya kebetulan? Apakah ada sesuatu? Apakah mungkin kayak gini nih? Saya agak bingung nih kan ketika Kang Arafat bilang sebelum ngetrek kan katanya rombongan makan dulu kan, makan nasi timbal. Apa mungkin dia tuh apa ya Sundanya itu jadi ketika kebanyakan makan apa ya? Kebanyakan makan jadi kayak yang apa kata orang-orang Sunda itu kili-kiben Kiben. ya kili-kiben. Nah apakah kili-kiben gitu atau gimana gitu? Tapi kalau kili-kiben nggak mungkin berat ya, pasti ngarahnya kepada perut ya. Iya. Aduh ini jadi Dan orang sesudah makan juga pasti ada jeda dulu bang. ada jadi nggak langsung berangkat kan? 15 menit dulu kan kayak ngerokok dulu, minum santuy gitu bang. Menurut Kang Arafat sendiri itu ya ketika kata Kang Arafat ketika di Pinus ya waktu itu kan Kang Arafat katanya melihat sosok ada mata menyala yang Ya. berwarna Merah. red color. Terus ada yang memeluk juga. Itu kira-kira sosok makhluk apa tuh? Perkiraan sih genderuwo bang. Ayo keren kendaraan ternyata kayak gitu. Untungnya saya lihat posisinya masih ada matahari gitu. Masih sore senja. Nggak tahu kalau saya lihatnya malam mungkin mental saya juga drop. Oke. Kalau yang sosok anak kecil itu yang di pertengahan puncak itu menuju ketika lagi summit itu kira-kira makhluk apa itu? Merinding gini bang. Aduh. Oke, santai aja kita kan lagi ngopi juga. Anak kecil emang dari yang saya lihat emang anak kecil bang, nggak tahu itu kuntilanak
pocong, emang nggak tahu. Tapi jelas ada kakinya gitu. Kelihatan tuh gimana sih? Nggak kelihatan jelas, cuman badannya kayak badan anak kecil. Jadi Kakinya emang nggak kelihatan. Yang kelihatan apa tangannya gitu yang sedang apa? Badan yang lagi duduk kayak anak kecil yang lagi dibopong gitu sama Kalau kakaknya. anak kecil kayak gitu berarti kan kelihatan dong ini. Si kakinya ke sini. Posisi saya lihatnya dari belakang gitu. Oh, gitu. Jadi saya masih di bawah tuh. Gitu. Amit-amit. Itu kayak cerita teman saya si Rahman ketika dia ngetrek malam ke Danau Ciarus, ternyata aduh kayak sama ada yang kayak gitu. Jadi ada yang membopong itu ya ke sini. Astagfirullahaladzim. Oke, siap. Oke, tapi pokoknya thank you so much ya Kang Arapat udah mau berbagi. Jika Kang Arapat punya kisah-kisah lain juga boleh sih berbagi. Kang Arapat pokoknya jangan suka-suka untuk datang ke sini, kan Kang Arapat kan negatif. Kalau positif ya agak mungkin dong. Boleh gue kesini kasihkan kayak gitu. Enggak kesini aja dulu, mungkin agak jauh atau mungkin dia juga pasti kan nggak dilarang kan. Dia kan harus isolasi mandiri. Kalau seandainya dia positif, tapi makanya saya undang lagi karena dia negatif. Mudah-mudahan lah saya, Kang Arapat dan kru semuanya, bahkan teman-teman saya juga yang sedang nonton, pokoknya semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah. Oke, so thank you so much. Pokoknya bagi teman-teman yang mau merekomendasikan suatu tempat atau yang mau sharing juga, kalian jangan sungkan-sungkan hubungi ke Instagram saya di bawah ini lah. Oke. Kang Arapat punya Instagramnya nggak? Takutnya ada teman-teman, wah Kang Arapat jadi leader nih, aku boleh dong nge-camp sama Kang Arapat juga. Apa tuh? IG Yes. ada Siapa namanya? Boleh disebutkan nggak? Rifki Arapat 27. Oke, Rifki Arapat, nggak ada spasi? Enggak. Rifki Arapat 27. Oke, punya teman-teman juga kalau mau tahu mengenal lebih jauh tentang Kang Arapat, follow aja IG-nya Rifki Arapat 27. Pokoknya. So, thank you so much. Kang Sama-sama. Arapat. Semua juga wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.